Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Masih tetap mengupas gangguan asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis. Teman-teman pasti sering sekali mengalami sensasi seperti kayak muem, sering sekali mengalami sensasi perut pegal, perut nggak nyaman, sering sekali merasakan sensasi semboyongan kayak mau pingsan, jantung berdebar-debar, nafas berat, dan juga sering sekali mengalami sensasi kelingan. Tenang teman-teman, semua sensasi yang kalian alami mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak berbahaya teman-teman. Saya juga dulu mengalami seperti itu. Bahkan setiap saya tidur pun itu sering sekali terkejut. Ketika saya terkejut itu cemas, takut, juga seakan-akan kayak mau teman-teman. Sensasi yang kalian alami, entah itu kerongkongan mengganjal, panas, sakit, ya kan, dada sakit, celak-celakit, kedutan juga, itu semua aman teman-teman. Kalian jangan mau dipermainkan oleh pikiran yang ngacau, pikiran yang negatif itu, karena otak kalian sedang dipengaruhi oleh anxiety. Juga sifatnya kecemasan yang tak beraturan, maka dikatakan dengan istilah anxiety disorder. Selalu sensitif, selalu merasa-rasakan, juga selalu beranggapan sensasi itu adalah penyakit kronis, yang padahal itu sebenarnya bukan penyakit kronis, itu hanya bentuk respon tubuh saja teman-teman. Baik teman-teman yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu channel ini, agar saya semakin semangat untuk selalu mengedukasi, memotivasi, minimalnya menemani teman-teman penderita asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman yang juga sedang mengalami gangguan asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater. Saya penyintas asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis. Harapan saya video ini memotivasi, mengedukasi, minimalnya menemani teman-teman, dan juga menjadikan sebab musabab wasilah kesembuhan teman-teman penderita asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis. Baik, session kali ini saya akan membahas sensasi serasa kayak muem sehingga dalam otak itu terngiang-ngiang terhadap kematian. Tonton video ini sampai selesai, jangan skip-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian cepat sembuh dari gangguan asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis. Kenapa ketika seseorang yang kena gangguan asam lambung, keratan, sensitif, psikosomatis mengalami serasa kayak muem, itu mempengaruhi ke otak sehingga yang ada di pikiran itu tidak lain dan tidak pernah lepas yang diingat itu perihal M alias kematian. Selalu menghubungkan sensasi yang dialami itu berujung M. Kalau tidak M, ya selalu dikait-kaitkan sama penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan sama penyakit berat. Juga kebanyakan penderita anxiety disorder itu selalu meratapi, selalu memikirkan sensasi, juga selalu beranggapan sensasi itu adalah penyakit kronis. Nah, kalau seandainya masih tetap beranggapan itu adalah penyakit kronis, sensasi yang dialami itu adalah penyakit berat, maka tingkat kecemasan itu akan selalu meningkat. Tingkat kecemasan itu tidak akan pernah turun teman-teman, selalu meningkat, dan ketakutan pun akan meningkat juga. Karena apa? Karena ketakutan dan kecemasan itu ada karena kalian itu selalu meyakini bahwa sensasi yang dikatakan 1001 sensasi, kalian beranggapan itu adalah hal yang membahayakan atau beranggapan itu adalah penyakit kronis. Maka berimbaslah menjadi kecemasan, ketakutan yang tak terkendali. Ketika kalian ada sensasi, tentunya langsung direspon oleh pikiran. Pikiran berkata seakan-akan ngomong ini bahaya. Kemudian juga beranggapan, berhalusinasi
aduh jangan-jangan penyakit kronis nih, aduh jangan-jangan penyakit berat nih, aduh jangan-jangan mau M nih. Itulah kebanyakan penderita asam lambung karena anxiety psikosomatis. Nah, agar kalian tidak cemas terus, tidak takut terus, maka kalian yakini kalau sensasi itu tidak berbahaya. Lalu bagaimana Mas biar tidak meyakini bahwa sensasi itu tidak berbahaya? Nah, maka kalian ingat kembali dikala kalian sudah ronsen EKG, sudah pernah periksa, kemudian dokter mengatakan bahwa itu hanya gangguan psikis saja, nyatanya ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater. Setelah kalian EKG, ya semua normal, semua baik-baik saja, berarti ya udah ikutin apa kata dokter, apa yang disampaikan dokter itu memang benar-benar tidak berbahaya gitu. Itu dijadikan sebagai referensi. Lah, ingat itulah terus. Juga ketika kalian selalu mengingat itu, terus kemudian dijadikan suatu tabingat kebiasaan, kita beranggapan bahwa kita itu baik-baik saja, alias kita itu benar-benar seakan-akan kayak sehat gitu ya, tidak kenapa-napa, ya tentu akan mengurangi kecemasan dan ketakutan itu. Kalau seandainya tiba-tiba kecemasan itu datang dan ketakutan itu datang, ingat kembali apa yang diucapkan oleh dokter, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, itu hanya gangguan psikis alias bentuk respon tubuh saja teman-teman gitu. Banyakan penderita anxiety disorder itu selalu mengurung diri, pengennya meratapi, pengennya selalu mengait-ngaitkan, kebanyakan juga menyamakan, selalu bertanya kepada teman-teman yang lainnya, selalu membanding-bandingkan, selalu bertolak ukur sama teman-teman, bertanya, kamu merasakan sensasi ini enggak, kamu merasakan sensasi mata sakit enggak, mata buram enggak, pandangan nyata dan tidak nyata enggak. Itulah kebanyakan penderita anxiety disorder. Lah, hal itu tidak menjadikan manfaat teman-teman. Sebenarnya itu bukan hal yang baik bagi teman-teman selalu menyamakan dengan yang lainnya. Nanti kalian akan stuck, akan terus terperangkap dalam lingkaran anxiety. Pokoknya 1001 sensasi itu tidak berbahaya teman-teman. Walaupun kalian tanya ke teman, kok dilalah dia itu belum terkena ya, alias belum kenapa-kenapa, alias belum pernah merasakan gitu ya. Ya sudah, kalian jangan jangan khawatir. Saya sudah ngalamin semua teman-teman, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalian udah bersikap masa bodoh, jangan pernah menanyakan, jangan pernah menyamakan. Ketika kalian yang baru saja kena gangguan asam lambung karena anxiety psikosomatis, maka perlu kalian ketahui, mumpung masih awal, hindari kebanyakan main HP teman-teman, bermain laptop, juga bermain game, alias sifat yang menegangkan atau menonton video-video yang menegangkan, itu hindari. Karena mempengaruhi keperasaan. Kalau perasaan itu terpengaruhi, sering merasakan tegang, seperti adanya kalian bermain HP, terus main laptop atau nonton TV yang sifatnya sinetron membuat kalian tegang, ya maka akan mempengaruhi ke psikis kalian. Maka yang ada itu keringat dingin, jantung berdebar-debar, nafas berat, juga sempoyongan. Tidak hanya itu, ketika kalian banyakkan bermain HP, itu akan mempengaruhi ke mata buram. Nah, dikarenakan kalian kena gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis, juga gangguan anxiety-nya itu ya, anxiety disorder, maka ketika kalian kebanyakan nonton HP, kemudian kalian kedatangan sensasi seperti mata buram, pandangan nyata tidak nyata, kalian takut, kalian selalu menghubungkan hal itu termasuk penyakit kronis. Padahal teman-teman, orang normal saja, kalau seandainya kebanyakan bermain HP, setelah bermain HP kemudian keluar rumah, pandangan pun jadi gelap teman-teman, pandangan pun tidak cerah. Tidak hanya kita, tidak hanya penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis saja, orang normal saja kalau kebanyakan main HP juga merasakan seperti itu. Nah, kenapa kalian itu cemas? Karena kalian itu sedang dipermainkan oleh anxiety disorder itu teman-teman. Nah, maka mulai sekarang ayolah berlatih, membiasakan hal-hal yang menyenangkan,
hidupkan kembali hobi-hobi kalian. Ya, jangan pengennya mengurung diri, jangan kepengennya meratapi, jangan pengennya mengikutin gundah gulana, gelisah, cemas, takut. Berlatih melawan ketakutan, berlatih melawan kecemasan. Setiap ada sensasi, berlatihlah diterima. Kemudian katakan pada diri sendiri sambil afirmasi positif, katakan ya bahwa ini hanya gangguan kecemasan saja, ini bentuk respon tubuh saja, ini tidak berbahaya, saya sehat, saya kuat, saya tidak kenapa-napa. Kayak gitu teman-teman. Memang yang baru kena gangguan asam lambung gerd tipe psikosomatis, awal saya kena gangguan asam lambung gerd tipe psikosomatis pun itu dulu ya teman-teman, setiap mandi itu pun nggak berani pakai air dingin. Setiap mandi pasti pengennya pakai air hangat, pasti masak air dulu. Sampai saya 2 bulan teman-teman, ya 2 bulan malah 3 bulan teman-teman, 3 bulan saya itu mandinya air hangat terus, karena dulu takut. Nah, semenjak saya itu sudah mengetahui bahwa itu hanya gangguan psikis saja, mental saya lah, maka mulai saya latih, saya tidak mandi dengan air hangat lagi. Saya melatih mandinya pakai air dingin teman-teman. Setiap pagi saya mandi, juga sore pun mandi air dingin teman-teman. Dulu pasti kalau mandi itu ya air hangat, nggak berani kalau nggak air hangat. Pasti teman-teman juga mengalami seperti itu. Juga kebanyakan penderita anxiety disorder itu selalu selalu merespon pikiran-pikiran yang negatif. Ya saya tahu betul kalian tanpa minta memikirkan hal yang ngaco, hal yang negatif, tiba-tiba pikiran negatif itu datang dengan sendirinya. Saya tahu betul. Tapi yang harus kalian latih itu, kalian jangan mau terkontaminasi, jangan mau tersugesti dengan adanya pikiran yang ngaco itu. Kalian sadari kalau kalian kena gangguan anxiety teman-teman. Kalau kalian sadar bahwa kalian kena gangguan anxiety, tentu kalian akan sedikit tenang ya, walaupun sedikit nggak apa-apa gitu. Juga kalian harus ya sabarlah, nikmatin prosesnya ya. Kemudian kalian jangan pernah memiliki perasaan nyerah. Memang rasanya aneh, rasanya nggak nyaman, saya tahu betul. Rasanya nggak enak sama sekali, hidupnya jadi hampa, hidupnya tak bersemangat. Tapi jangan sampai kalian itu memiliki perasaan capek lah, saya nggak mau melakukan metode lagi lah, saya nggak mau meneruskan ikhtiar inilah. Maka teman-teman, biar kalian itu hidupnya nggak selalu sedih, gelisah, gundah gulana, maka hindarilah mengikuti pikiran-pikiran yang ngacau itu. Kalian sadari bahwa kalian kena anxiety. Setiap pikiran yang ngacau itu datang di otak kalian, kalian langsung ngomong ke diri sendiri, pikiran yang negatif yang ada di otak saya ini adalah permainan anxiety. Seperti itu teman-teman, dulu saya seperti itu. Lah, bagi teman-teman yang masih susah sekali mengendalikan pikiran negatif, alangkah baiknya sekarang hidupkan kembali hobi-hobi kalian. Terus sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan agar kalian itu lupa terhadap sensasi. Kalian kalau seandainya masih selalu mengurung diri, apalagi mengurung diri di dalam kamar, ya maka yang ada kalian itu selalu mengingat-ingat sensasi, selalu menghubung-hubungkan sensasi sama penyakit kronis, sama penyakit berat. Lah itulah kesalahan penderita asam lambung gerd tipe psikosomatis, yang padahal sebenarnya gangguan ini sering-seringlah bergerak teman-teman, sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tentunya yang menyenangkan dulu. Soal masalah berat jangan dulu, kalian pasti belum bisa lah. Kalian ketika nanti capek sedikit, orang nggak ngapa-ngapain saja itu juga gampang capek kan. Nah, nanti kalian ke-trigger lagi, nanti kalian selalu beranggapan capek itu adalah hal yang horor,
atau penyakit kronis atau mendekati M, nanti seperti itu, maka hindari terlebih dahulu melakukan aktivitas yang membuat kalian itu capek, membuat kalian itu lelah. Pokoknya hindari itu dulu. Kemudian kalian mainlah ke kebun, mainlah ke sungai, mainlah ke sawah. Dan tujuannya apa? Tujuannya biar kalian itu nggak selalu mengait-ngaitkan, nggak selalu menghubung-hubungkan, nggak selalu mengingat M terus gitu. Itu permainan anxiety. Kalian itu punya luka batin, kalian memiliki ketraumaan teman-teman. Kalian memiliki ketraumaan sehingga yang ada di otak kalian itu pasti takut M, takut M, takut M. Juga ketika ada sensasi pasti kalian selalu beranggapan sensasi itu adalah penyakit kronis. Itulah yang membuat pikiran kalian sering ngacau karena kalian memiliki suatu ketraumaan. Kalian pernah mengalami sensasi yang menakutkan seperti kayak mau M itu. Lah sebenarnya itu adalah dari GERD teman-teman. Pencernaan kita yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang tidak normal, yaitu GERD itu. Maka janganlah takut lagi, terus jangan pernah mau dimainkan oleh anxiety, jangan mau terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang negatif itu. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu juga sering sekali searching, ya, searching terhadap apa yang dirasakan, searching sensasi yang dialami. Nah itu kesalahan atau kebanyakan juga dari penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Nanti yang muncul itu adalah penyakit kronis. Nah ketika penyakit kronis yang muncul, nanti kalian terngiang-ngiang, nanti hidup kalian nggak tenang. Ketika kalian nggak tenang, pasti ya sensasinya semakin banyak, sensasinya sering bermunculan gitu teman-teman. Maka udah kalian jangan searching, itu nggak ada hubungannya sama sekali, itu tidak berbahaya. Pokoknya bersikaplah masa bodoh. Ketika kalian sudah bersikap masa bodoh, kemudian ketika ada sensasi kalian sedikit reda alias kalian itu nggak cemas dan nggak takut, berarti kalian itu sudah mendekati kesembuhan, ya. Dan apapun sensasinya itu tidak membuatmu M, tidak membuatmu itu memiliki penyakit kronis teman-teman. Itu hanya bentuk respon tubuh, itu tidak berbahaya. Kalian nikmatin saja, sabari setiap prosesnya. Jangan pernah menyerah, terus jangan pernah pesimis intinya. Harus lakukan terus-menerus, jangan tergesa-gesa ingin sembuh teman-teman. Harus lakukan terus-menerus secara kontinu. Gitu. Kemudian kalian itu harus apa? Harus grounding teman-teman. Jalan-jalan pagi ini sangat-sangat diutamakan sekali. Kalian itu lakukan secara kontinu setiap pagi, setelah itu berjemur. Terus bagi teman-teman yang masih suka takut di keramaian, takut di luar rumah, mulai sekarang ayo dobrak mental yang ngecek-ngecek itu, mental yang lemah itu, berlatih bersosial, ya, berlatih bersosial, main ke rumah temen kayak main ke rumah tetangga. Tujuannya biar kalian memiliki mental yang kuat, juga kalian itu tidak tersugesti alias kalian tidak selalu memikirkan sensasi. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu mencari zona nyaman, yang padahal zona nyaman itu membuat mental itu semakin down teman-teman. Memang ya tenang, tapi itu tidak membuat mental kalian itu meningkat. Mental kalian enggak seperti baja, karena kalian itu menuruti zona nyaman. Yang zona nyaman itu mengurung diri, apalagi bermain HP, mengurung diri di dalam kamar itu. Juga selanjutnya kalian harus memperbaiki pola pikirnya. Biar kalian tidak selalu pikiran ngacau, maka hindari nonton video perihal penyakit, ya, atau mendengarkan hal-hal yang membuat kalian ke-trigger. Juga banyakin minum air hangat, perbaiki pola makannya, juga jangan lupa perbaiki pola hidupnya. Jangan begadang, minimal dalam satu malam itu tidur 8 jam. Itu yang saya lakukan. Dah itu lakukan secara konsisten, secara kontinu,
jangan pernah menyerah, jangan ambisius cepat-cepat sembuh, jangan terlalu fokus sembuh, tapi kalian fokus dulu prosesnya, melakukan metodenya. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu selalu kepengen cepat-cepat sembuh, pengennya yang instan-instan. Itulah kebanyakan penderita anxiety disorder. Padahal itu tidaklah mudah, teman-teman. Karena apa? Karena satu, gangguan pencernaan, yang kedua itu hubungannya sama mental. Ya tentu butuh proses yang agak panjang, teman-teman. Lakukan prosesnya. Jangan mengait-ngaitkan lagi. Yang baru pertama kena gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis, kalian jangan kebanyakan nonton video-video yang menegangkan, juga jangan kebanyakan nonton video perihal mantang makanan, karena kebanyakan yang sudah kena gangguan asam lambung gerd anxiety psikosomatis sampai bertahun-tahun, dia itu sampai sekarang jadi takut terhadap makanan. Awalnya mantang, tapi tapi sudah terlanjur maka menjadi fobia makanan. Yang baru pertama kena atau yang baru-baru ini kena, kalian jangan mau tersugesti perihal pantang makanan. Yang penting itu nggak makan pedas sama bersantan doang, terus jangan makan yang sifatnya asam. Udah gitu aja. Kalau seandainya kalian itu kebanyakan nonton video, akhirnya kalian tersugesti, nanti kalian apa-apa jadi takut ketika mau makan gitu. Mas, dulu awal kena minum obat enggak, minum herbal enggak? Ya, saya minum obat, saya minum herbal dulu di 2 bulan, malah di bulan pertama dan bulan kedua. Bahkan saya itu minum kunyit gitu. Itu pun saya berhenti ketika saya mengetahui kalau saya itu tidak hanya GERD, tapi saya kena gangguan psikis anxiety itu. Setelah saya periksa dan ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater kan. Nah, dari itulah saya berhenti. Tapi ya efeknya, manfaatnya, asam lambungnya saya itu sembuh sih, karena memperbaiki pola makannya itu sampai 3 bulan, pemulihannya di bulan ketiga. Terus berhenti minum obat dan herbalnya juga di bulan ketiga. Nah, setelah itu saya itu berhenti semuanya lah, minum obat sama herbal. Nah, herbal yang saya minum pada saat itu awal saya kena itu kunyit, itu setiap sore dan setelah bangun tidur. Pastinya kalau setelah bangun tidur itu saya itu minum air hangat dulu, bening, hangat, putih itu. Terus setelah itu saya itu minum kunyit, baru minum kunyit. Nah, kalau malam ya, setiap mau tidur saya itu minum air madu, teman-teman. Air madu dituangkan di gelas, dicampurin air hangat. Saya minum setiap mau tidur. Dan itu pun nggak langsung tidur, ada jeda beberapa menit lah, 15 menit baru tidur. Nah, teman-teman yang masih sering sekali nggak memperhatikan pola tidur dan pola makannya, kalian alangkah baiknya setelah makan itu jangan dibawa tiduran atau rebahan, teman-teman. Alangkah baiknya setelah makan kalian itu dibawa jalan-jalan atau dibawa duduk lah sampai 30 menit baru kalian itu rebahan. Kalau seandainya kalian setelah makan langsung kalian rebahan, nanti yang ada itu reflux, perut nggak nyaman, nanti ganjal di kerongkongan, ulu hati mengganjal juga, nanti ulu hati sakit. Maka langkah baiknya setelah makan itu jangan jangan tiduran alias jangan rebahan, itu biar nggak reflux. Udah, apapun sensasinya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak berbahaya. Ketika kalian dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, dengar kabar duka takut, ya apapun takut, dimanapun takut, kalian harus sadari bahwa kalian gangguan psikis, gangguan mental, teman-teman. Sensasi yang kalian alami itu tidak berbahaya, itu hanya bentuk respon tubuh. Jangan pernah mendiagnosa diri kalian seperti orang sakit, memiliki penyakit berat, memiliki penyakit kronis. Kalian bukan dokter, kalian bukan ahli medis, ya. Kalian jangan pernah mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit berat. Nanti akan mengancam terus, juga nanti efeknya mental kalian semakin down. Jangan pernah memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Kalian itu sudah nggak kenapa-napa, teman-teman. Sebenarnya kalian itu nggak kenapa-kenapa.
hanya gangguan psikis saja alias mental. Maka perlakukan diri kalian seperti orang sehat saja, anggap saja semua itu nggak apa-apa gitulah. Memang sensasinya horor, tapi itu nggak berbahaya, hanya mengganggu di aktivitas saja teman-teman. Tetap semangat, nikmatin prosesnya, selalu lakukan metode-metodenya, jangan pernah pesimis, selalu semangat, jangan pernah menyerah. Saya doakan semoga kalian cepat sembuh, cepat membaik seperti sedia kala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.